Saya jelaskan ya, jadi sebagai ahli digital forensik ya, kita hanya berhak memeriksa dokumen-dokumen digital ya, bukan produk analog. Jadi karena ijazah ini adalah produk analog, makanya ahli digital forensik nggak ada hubungannya gitu ya. Nah jadi apa yang dilakukan oleh analisis yang dilakukan oleh ahli dari pihak penuduh gitu ya, itu sama sekali tidak berdasar. Misalnya ELA ya, apa itu ELA? Error level analysis itu hanya bisa digunakan untuk mendeteksi tampering di file-file digital, ya, bukan ijazah fisik. Ya. Jadi ketika misalnya ijazah fisik itu difoto, diupload ke internet, gitu ya, kemudian dideteksi adanya tampering atau ada perubahan data di sana, itu tidak bisa dengan ELA karena dia tidak mendeteksi. Joshua Sinambela ini dihadirkan Mabes Polri untuk sebagai saksi ahli. Dia ini memang benar-benar ahli ya, bukan kayak Rosuryo yang mengaku-ngaku selama ini ahli telematika. Dia sudah menipu dan membodohi dan membohongi semua publik di republik ini. Semua rakyat Indonesia dibohongi dia dan ditipu dia dari Sabang sampai Merauke. Dia mengaku-ngaku selama ini mengatakan bahwa dia ahli telematika, padahal nonsen. Dia nol, dia nggak ada, dia ahli telematika. Tapi kalau Joshua ini memang betul-betul dia benar-benar ahli digital forensik ya. Jadi dia ini telematika dan ahli digital forensik, ini benar-benar dia orangnya. Jadi inilah sebagai saksi dipanggil oleh polisi untuk menyaksikan, untuk menyelidiki daripada kasus ijazah ini. Jadi dia dipanggil dan dia memberikan keterangan seperti ini. Tangkap Roy Suryo. Emak-emak dan sudah semakin banyak menyuarakan dan demo untuk menangkap daripada pembuat keonaran seperti grupnya orang Roy Suryo ini. Mungkin emak-emak di mana-mana sudah muak dan bosan melihat mereka ini karena selalu membuat kegaduhan dan keonaran di republik ini. Jadi mereka yang tidak pernah sebelumnya melakukan demo, mereka datang demo untuk supaya Polri segera menangkap daripada mereka-mereka yang membuat kegaduhan. Dia sewa lawyer, ngapain dia panggil-panggil polisi, lapor-lapor ke polisi. Jika Jokowi menunjukkan ijazah asli, case close, selesai, tutup kasus. Saya minta maaf maupun Ini si pengecut, ini katanya dia sarjana pengecut, katanya profesor available ini, pengecut benar-benaran ini banyak cakep nih, banyak ngomong, banyak daripada bacot aja dia, tapi pengecutnya luar biasa. Entah apa ini maksudnya ini si Yegi nih. Kalau ngomong dia luar biasa, dia macam selangit dia tingginya nih, kayak dia orang pintar aja, padahal orang goblok nih nampaknya nih. Dia udah nampak ketakutan dia sekarang, jadi pura-pura berdelik dia, punya alasan, bikin alasan sana sinilah kenapa saya lari ke Malaysia begitu kira-kira ya. Jadi karena dia sebenarnya sudah ketakutan, dia takut ditangkap karena dia sudah mengalami pahitnya di penjara. Dan inilah teman-teman keterangan daripada Mabes Polri untuk kasus mereka-mereka ini. Kemungkinan kasus ini akan dinaikkan kepada kasus pidana dan mereka ini sebentar lagi siap-siap akan memakai daripada baju rompi tahanan ya. Jadi ini Mabes Polri memberikan keterangan kepada Kompas Pers bahwa kasus ini akan segera dinaikkan kepada kasus pidana. Ini keterangannya teman-teman. Nama saudari Dr. TT ya, datang kepada penyelidik Subdit Kamnek mengklarifikasi bahwa yang bersangkutan hadir, kemudian menjawab beberapa pertanyaan ya yang diajukan oleh penyelidik. Jadi kami membenarkan. Kemudian yang kedua, informasi yang kami update adalah bahwa kemarin hari Kamis tanggal 10 Juli 2025 pukul 18.45 penyelidik telah melakukan gelar perkara terhadap 6
laporan polisi yang sedang ditangani, yaitu penyelidik Subdit Kamnek di Treskrimum Polda Metro Jaya. Apa peristiwa yang ditangani? Saya ulangi lagi, sekali lagi. Yang pertama adalah tentang peristiwa dugaan tindak pidana pencemaran nama baik atau fitnah ya, dan atau manipulasi, perubahan, pengerusakan informasi elektronik sebagaimana diatur di pasal 310, 311 KUHP dan atau pasal 35, 51 Undang-Undang ITE. Itu ada satu laporan polisi terkait peristiwa ini. Pelapornya adalah Insinyur HJW. Kemudian perkara yang kedua, dengan dasar 5 laporan polisi, 1 dari Polda, yang 4 lagi penarikan dari beberapa Polres, ya. Ada Polres Bekasi Kota, Depok, kemudian Jaksel, dan juga Jakarta Pusat. Itu peristiwa apa? 5 LP ini total tentang dugaan tindak pidana menghasut orang lain untuk melakukan perbuatan pidana atau mendistribusikan, mentransmisikan informasi elektronik yang sifatnya menghasut, mengajak, atau mempengaruhi orang lain yang menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan terhadap individu dan atau menyebarkan informasi elektronik yang bermuatan bohong sebagaimana diatur di pasal 160 KUHP dan atau pasal 28 ayat 2 Undang-Undang ITE. Berdasarkan hasil gelar perkara tadi malam, maka terhadap laporan polisi yang pertama, pelapornya adalah Saudara Insinyur HJW. Dalam proses penyelidikan yang sudah dilakukan, dalam gelar perkara disimpulkan, ditemukan, ya, hasil penyelidikan sudah ditemukan dugaan peristiwa pidana sehingga perkaranya ditingkatkan ke tahap penyidikan. Itu untuk laporan polisi yang pertama dalam peristiwa yang dugaan pencemaran nama baik. Kemudian dalam 3 laporan selanjutnya dalam kelompok kedua kan ada 5 laporan, ya. 5 laporan ini terbagi 2. Soalnya ada yang dicabut. Yang 3 juga dalam hasil penyelidikannya ditemukan dugaan peristiwa pidana sehingga perkaranya dapat naik ke tahap penyidikan. Kemudian di bagian yang kedua ada 2 laporan yang akan segera diberikan kepastian hukum mengingat pelapornya mencabut laporan polisi dan tidak hadir dalam undangan klarifikasi. Bisa dipahami, ya. Jadi ada 2 peristiwa besar. Yang pertama pencemaran nama baik itu ada pelapornya, itu naik penyidikan. Kelompok kedua penghasutan dan undang-undang ITE, 3 laporan naik penyidikan. 2 laporan akan segera diberikan kepastian hukum karena pelapornya mencabut laporan polisi dan tidak hadir dalam undangan klarifikasi. Itu rekan-rekan update-nya. Ya. Ya. Yang dicabut laporan yang berasal 1 dari Polda Metro Jaya, yang 1 dari Depok. Ya. Jadi saat ini nanti yang tahap penyidikan adalah 4 laporan polisi, ya. Peristiwa pertama 1 laporan polisi, peristiwa kedua 3 laporan polisi. Jadi saya ulangi, Mas, ya. Jadi dalam setiap penerimaan laporan polisi ada tahap namanya pendalaman, penyelidikan.
Penyelidikan itu adalah pengumpulan fakta-fakta, barang bukti untuk menentukan apakah peristiwa ini ada dugaan pidana atau tidak. Ujungnya gelar perkara, ada dugaan tindak pidana, maka tahap selanjutnya adalah tahap penyidikan. Di tahap penyidikan tujuannya adalah untuk mengungkap siapa, membuat terang peristiwa pidana dan mengungkap siapa tersangkanya. Nah, inilah sekarang di tahap yang kedua ini sekarang. Ya, jadi baru kemarin dilakukan gelar, ditetapkan bahwa ini naik ke tahap penyidikan. Ya. Apa udah dijadwalin untuk dilakukan pemeriksaan selanjutnya di tahap penyidikan untuk Pak Jokowi? Ya, nanti coba kami pastikan ya jadwalnya kapan. Tentunya saksi-saksi korban, saksi-saksi dari pihak korban, kemudian nanti ada dugaan terlapor dan lain sebagainya, saksi-saksi dari pihak terlapor, itu juga nanti dilakukan pemeriksaan dalam tahap penyidikan yang diawali dengan pengiriman undangan surat panggilan ya, surat panggilan untuk seseorang hadir sebagai saksi dan lain sebagainya. Kalau di tahap penyelidikan namanya undangan klarifikasi. Tahap penyelidikan tuh. Ketika nanti nih tahap penyidikan, maka surat panggilan untuk dilakukan pengambilan keterangan, produknya nanti namanya BAP, berita acara pemeriksaan sebagai saksikah dan lain sebagainya. Ya. Oke? Cukup berarti ya? Ya. Suaranya kurang ini Mbak suaranya. Tolong mic ya.